Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jauh salam saya doakan semoga kesurupan di sebelah sini. Mau kesurupan, mau jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati ashabus sa'adah, ashabul kiram, Maulana Habib Lutfi, yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, dan Bapak dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Lurah, semua yang hadir di sini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Bansor, dan juga ormas-ormas yang lain. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa berkumpul di sini, bersilaturahmi di sini bersama semua yang hadir di sini. Saya berharap pada Allah mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama la yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semuanya gimana? Sehat Bu? Semua sehat Pak? Yang penting sehat semua ya. Sehat belek. Dan saya akan nyapa dulu karena saya sambil live streaming Bu ya. Dan juga yang saya hormati semua sahabat-sahabat subscriber semua, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mau nyapa dulu nih, mana suaranya warga Pekalongan? Masa lemes? Sekali lagi, mana suaranya warga Pekalongan? Nah, jadi jangan jerit-jerit nanti kesurupan ya. Setan belek mana? Kenal setan belek? Kenal? Setan engklek ada di sini. Setan bokong ada. Mana setan bokong? Dukun santet. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan jazakumullah secara jasa kepada semua panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk silaturahmi di sini. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semua panitia diberikan kesuksesan. Amin. Dan terutama yang hadir di sini semua juga sukses di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mau hidup kita sukses Bu? Semua yang hadir di sini mau tidak hidupnya sukses? Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Mau? Semua tangannya ke atas semua. Ke atas, jangan kanan-kanan, ini saja. Saya akan mendoakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan kesuksesan. Ikutin saya semua ya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lebih kencang lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami.
berilah kesuksesan kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk perempuan yang ngangkat tangannya ke atas, mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Kenapa? Kenapa, Bu? Nggak mau? Diaminin saja, Bu, amin gitu. Kenapa? Ya sudah, yang penting sudah amin kan, tadi sudah ngangkat. Enggak. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kunci sukses di dunia ini cukup sederhana sekali, Bu. Baik itu sukses di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Apa, Bu? Perbanyak baca sholawat. Di sini ada setiap hari, setiap malam baca sholawatnya sampai 10.000 kali ada. Mana orangnya mana? Kalau nyanyi-nyanyi apa sampai serak-serak, sholawatan ngantuk ya. Jadi kunci sukses, Bu, baik di dunia maupun di akhirat cukup sederhana. Yang pertama adalah kita rutin istiqomah membaca sholawat Nabi. Tidak percaya? Sok buktikan ya. Sebelumnya kita mari bersama-sama menjalankan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sambil tangan kanannya pegang dada kita, Bu, biar setan beleknya semua kabur. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na
ini sholawat Bu, kalau hafal sholawat ini Bu, ya dibaca Bu sebelum tidur 7 kali, 7 kali saja. Ada di sini yang belum mempunyai keturunan, ada, ya baca perutnya sambil dibacain sholawat, dilus-elus. Ada di sini yang jualannya tidak laku, bacain sholawat. Alhamdulillah, semua karena Allah. Insya Allah sholawat itu luar biasa Bu. Saya pernah Bu iseng-iseng, ada salah satu pohon Bu, di salah satu daerah ada pohonnya kecil segini, pohon kecil tidak bisa ditebang Bu. Tahu ditebang, ditegor, tidak bisa. Yang negor kesurupan, ada lagi yang nebang nggak mempan, padahal pohonnya kecil, berambangnya, tahu berambang, mesin berambang itu mesinnya ambrol, ya, pokoknya nggak mempan. Secara logika pohon itu kecil, ditendang begitu semplak, ya. Tapi karena mungkin banyak setan beleknya nggak mempan. Nah, saya iseng, saya diundang sama warga setempat, Kang tolong, itu ada pohon kecil, kemarin ada orang yang nebang terakhir itu, malamnya itu didatangin ular, itu nyata wujud di rumahnya. Ularnya ada di atas itu apa, para, tahu para Bu, bahasa Cirebonnya para, ini glibet, nggak tahu glibet, bisa glibet lah, bisa glibet. Malamnya didatangin. Nah, saya waktu itu langsung datang ke lokasi. Waktu itu saya datang jam 2 pagi, saya datang, saya lihat pohonnya sih biasa saja, kecil, disepak aja sama anak SD ini pasti. Tapi karena apa? Banyak setan beleknya katanya, setan belek. Saya nggak diwiridin, saya nggak dikuasain, saya nggak dibacain apa-apa. Saya waktu itu minta sama warga saja saat di sini, saya minta kertas sama spidol buat nulis. Spidolnya warnanya merah. Sini, ambil kertas, saya tulis. Saya tulisin sholawat yang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatin, saya tulisin. Terus terakhirnya, kamu kalau masih di sini aja setan terkepret lagi dengan sholawat ini. Saya tulisan itu saya tempelin aja Bu, di pohonnya saya tempelin, saya lakban. Setelah itu saya ngomong ke orang situ, udah besok tendang udah pasti rubuh. Orangnya kaget Bu, besoknya ditendang langsung rubuh pohonnya, ya, pada pohon itu mau dilewatin jalan langsung rubuh. Nah itu saya nggak dibacain, cuma ditulis saja, cuma ini saya wasilah sholawat ini, setan nih kalau macam-macam masih di sini aja. Saya datang lagi, saya kepret kamu, itu saya lakban, setannya hilang Bu, pinggan. Itu baru ditulis saja, apalagi kalau sampean semua di sini mengamalkan, menghayati sholawat Nabi sampai di hati. Jangan neng cangkem mebe macam sholawat ini aja, tidak. Ya, kita resapi di sholawat, insya Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita hambanya, masa kita semua hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak salah, tidak pernah sholawat. Nah, aku pengen oli sapate kanjeng Nabi, jangan. Sholawatnya diperbanyak, ya. Makanya mulai hari ini, besok dan seterusnya sholawatku. Mau tidur kita baca sholawat yang mudah-mudah saja, daripada kita baca-baca mantra yang nggak jelas, yang panjang-panjang terus nggak hafal, terus nanti ditanyain malaikat, lu baca apa, nggak ngerti. Ya, udah beli sholawat saja. Allah, sholawatnya nggak harus yang ini, udah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, nggak apa-apa. Apalagi sholawat yang tadi saya bacakan itu nggak apa-apa dihafalin. Baca sholawat, mau tidur sholawat, bangun tidur sholawat, mau nagih hutang. Ada di sini orang yang nagih hutangnya susah banget, ada Bu, bacain sholawat saja, insya Allah besok bayar hutangnya. Nah, bacain sholawatnya, sholawat ya Bu ya. Makanya mudah-mudahan ketika kita pada malam hari ini, besok dan seterusnya kita dakwah baca sholawat, kelak yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kan Bu? Kita pengen hidup sukses dunia dan akhirat, sangat mudah. Tapi yang susah itu untuk istiqomahnya. Mudah sih sholawat gampang. Tapi yang namanya istiqomah susah. Makanya sesuatu amalan apapun, bacaan apapun, tanpa istiqomah kita akan sulit untuk mendapatkan rahasia-rahasia daripada bacaan tersebut. Ya Bu ya, walaupun kita baca sholawat habis sholat 3 kali, kita yang penting rutin
3 kali tapi rutin terus nggak pernah tinggalin, insya Allah khasiatnya Bu, sebulan saja coba tes, insya Allah akan sukses. Tidak percaya silakan amalkan ya Bu ya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini ahli sholawat semua, amin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua kelak yaumul kiamah, yaumul masyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Dan kunci sukses yang kedua apa Bu? Cukup, nggak usah yang susah-susah, istighfar. Di sini pasti nih istighfar, wah istighfar yang paling mah astagfirullahaladzim, selesai. Kadang kita itu menyepelekan sesuatu hal-hal yang kecil. Contoh istighfar, orang lebih memilih kita membaca hizib A, B, C, Z, akan tetapi istighfar kita diacukan, salah. Istighfar Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dawang apapun ketika kita mempunyai hajat, kita lagi susah, kita lagi galau, kita lagi banyak masalah semuanya, coba cek, kita membaca istighfar astagfirullahaladzim satu malam, satu hari, satu malam, coba cek Bu, 1 juta kali, kuat? Kuat tidak Bu? Tidak. Terus kalau nggak 1 juta, 10.000, 10.000 jaminanmu. Sok masalahnya apa saja, besok malam atau lusa, kalau ada waktu malam selama 7 malam, ibu ada masalah apapun, ada unek-unek apapun, minta kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan mulut dan hatinya kita semua sama. Jangan ketika kita baca istighfar dalam mulutnya, hatinya tidak, otaknya kemana-mana, tidak. Kita fokus, kita istiqomah meminta bahwasanya kita adalah hamba Allah yang doif lagi meminta, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya hambamu yang banyak kesalahan, banyak menghibain orang, banyak ini dan itu, meminta ampunan pada malam hari ini, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10.000 kali, insya Allah. Asal kita sambil meneteskan air mata, insya Allah Bu, kita akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kadang ibu ya, kadang saya kemana-mana itu orang itu masih takut yang namanya santet, yang namanya sihir, yang namanya guna-guna, yang namanya pelet, apalagi Bu, wis pokoknya yang hal-hal begitu. Saya kemana-mana keliling, orang itu masih porno ketika kita mendengar kata-kata sihir, semuanya masih takut. Itu salah Bu, salah besar, salah besar. Kenapa? Sihir, santet, guna-guna semua adalah produk jin dan juga iblis. Tentunya iblis dan jin itu yang kafir. Nah sekarang ketika bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini hamba Allah yang mempunyai keiman, yang mempunyai takwa benar-benar kepada Allah, kenapa harus takut terhadap hal-hal begitu? Ada lagi yang protes sama saya, Anda bisa ngomong gampang, Anda punya ilmunya, Anda punya amalannya. Oh tidak bisa. Kenapa? Saya katakan sekali lagi bahwasanya di dunia ini tidak ada orang hebat dan tidak ada orang yang kuat. Kenapa? Hebat kuat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah siapa sih orang kuat? Orang kuat adalah orang yang mampu Bu, mampu menolong orang-orang yang lemah. Paham Bu? Orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu kita. Nah kalau kita bisa menahan hawa nafsu, kalau kita bisa menolong orang-orang yang lemah semampu kita, itu baru orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa. Kenapa? Jarang Bu yang menemukan orang-orang seperti itu. Sekarang Bu, kita, musuh kita yang sebenarnya adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Benar tidak Bu? Benar Bu? Sekarang sok hawa nafsu gimana? Sekarang di rumah aja, nggak usah jauh-jauh lah, di rumah tangga kita saja ya, di rumah tangga ngelihat anak seperti itu langsung kita emosi, ngelihat tetangga baru beli ini langsung emosi, melihat suami lagi telepon-teleponan sama perempuan langsung emosi. Benar nggak Bu? Ada di sini ada yang suka emosian seperti itu? Tahan biar kita diberikan kesabaran, kita diberikan kesuksesan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Maka oleh karena itu saya katakan jangan pernah takut. Kenapa? Yang penting kita terus bahwasanya Allah bersama kita. Semakin kita terus menyebut nama Allah, semakin terus kita berzikir mengumandangkan asma-asma Allah, insya Allah yang namanya hal-hal begitu lewat Bu. Ini Bu, saya katakan Bu, yang namanya jin Bu, yang namanya setan itu Bu, kecepatannya itu Bu, kecepatannya itu 100 kali lipat kekuatan jin ya. Jadi ketika ibu dari sini aja nyebut ini mau ke sana nih, ada tempat angker di sana, aduh saya takut mau ke sana, di sana sudah connect Bu, sudah connect. Nah, contoh nih Bu, contoh ibu mau lewat ke sana, aduh ada kuburan nih, aduh saya takut nantinya ada setan, di sana setan sudah bisa mendengar dan sudah merasakan apa yang kita rasakan. Makanya semakin kita gelisah, semakin kita merasa selalu ketakutan sama setan-setan belek, ya gampang untuk kita diserang sama mereka. Jadi ketika kita sakit yang dikatakan itu non medis, itu bukan karena semuanya ulah santet, bukan semuanya ulah dukun santet, akan tetapi bisa saja ulah jin yang berada di sekitar kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita semua, ketika kita masuk kamar mandi kita berdoa, kita keluar rumah kita berdoa, kita makan dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena yang namanya setan Bu, jin itu tiap harinya hidup bersama kita. Sebelum kita lahir mereka sudah ada. Makanya lebih banyak Bu, lebih banyak nih makhluk Allah, lebih banyak di dunia ini adalah jin ketimbang manusia. Oleh karena itu kemanapun kita terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut Bu, insya Allah selagi dalam diri kita yakin bahwasanya Allah bersama kita, insya Allah kita akan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah yang selanjutnya, kunci kita agar sukses di dunia dan akhirat adalah apa Bu? Perbaiki sholat kita. Sudah Bu perbaiki sholatnya Bu? Bu, ketika kita sholat itu karena apa Bu? Ibu tahu tidak, ketika kita itu ya kadang-kadang kalau sholat itu kalau lagi banyak hutang saja, kadang kita melakukan sholat sunnah nih sampai khusyuk karena kita lagi ada masalah saja. Kalau kita lagi hidupnya enak, kita tidak ada masalah, boro-boro sholat ingat Allah saja tidak ada. Di sini orang yang seperti itu Bu, ada. Jangan, kita perbaiki dulu sholat kita. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat semua karena Allah. Kita melakukan ibadah itu semua karena Allah, bukan sholat itu karena kita pengen usahanya lancar, tidak. Sholat kita karena pengen kita naik jabatan, oh tidak. Sholat kita, ibadah kita karena pengen kita sembuh dari penyakit, oh tidak. Semakin sholat karena Allah dan ikhlas karena Allah, wah apa yang kita minta insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, setiap harinya kita jangan lupa perbanyak sholawatnya, perbanyak istighfarnya, dan selalu perbaiki sholatnya. Kenapa? Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Nah saya pengen minta satu orang yang lagi sakit nih, ada satu saja Bu. Saya pengen pembuktian pada malam hari ini kekuatan sholawat ada di sini. Silakan, saya mau yang maju. Yang lagi sakit saja, sakitnya non medis, sakit medis, ya. Siapa? Sini. Di bawah di sini. Di bawah saja Pak. Mana? Mic-nya. Ya ke atas nggak Bapak? Ya saya minta satu lagi. Ya. Dicek. Bapak siapa namanya? Pak Nuri Pak. Sinten? Pak Nuri. Nuri. Sakit apa Pak? Pegel. Apa pegel mancing-mancing mana Pak? Terus apa mana? Burutan. Burut. Tahu burut? Tahu Pak? Oh.
Ini mah namanya sakit kepegel, dan yang lain sama nggak keren bisa sakitnya tuh. Yang keren sedikit Pak, yang keren. Pegelnya kenapa?